Saya baru nikah 3 bulan, tapi suami saya ingin menceraikan saya. Apakah itu bisa? Ya ampun, masih anget ini Mas Sob. Dasar rumput tetangga, di mana-mana memang lebih hijau ya. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Perkawinan yang langgeng hingga akhir hayat menjadi keinginan setiap orang. Namun tidak dapat dipungkiri jika perceraian menjadi jalan yang harus dipilih sebagai bentuk untuk mencari kebahagiaan kedua belah pihak. Setiap agama juga mengajarkan bahwa pasangan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Untuk itu, karena aturan agama dan adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan diakui oleh hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga memberikan aturan diperbolehkan seseorang bercerai jika memenuhi semua alasan-alasannya. Adapun perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Begitupun hal ini sama dijelaskan dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam. Keharusan dilakukannya perceraian di depan majelis hakim, hal ini untuk didengar dan dipertimbangkan terkait alasan-alasan yang diajukan oleh setiap pihak. Pertimbangan-pertimbangan mengenai adanya alasan tak lain untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak. Adapun beberapa alasan yang dapat diputusnya suatu perceraian ialah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditegaskan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selain itu, dijelaskan pula secara rinci dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketujuh, suami melanggar taklik talak. Kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan saudari, bahwa setiap pihak baik suami atau istri dapat mengajukan perceraian kapanpun. Ada kok tahun ini orang yang nikah baru 3 bulan langsung bisa lagi. Hayo, lagi mikir ya. Nggak update nih. Padahal mantannya ngehits banget. 4, 3, 2, 1 Open the door. Balik lagi. Hal penting yang perlu menjadi catatan ialah sejauh mana alasan-alasan melakukan permohonan cerai
atau gugat cerai seiring dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Lagi-lagi Boskon turut prihatin ya. Mudah-mudahan perceraian adalah jalan terakhir. Lebih baik memperbaiki sob daripada merusak. Ingat ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.